Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Menurut Novel Bamukmin, jaksa harus ditangkap jika ada kerumunan saat vonis Rizik, ditulis oleh Syardi. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa membendung kehadiran massa pendukung Rizik pada sidang vonis nanti. Menurut Novel, pendukung Rizik sudah diprovokasi oleh JPU melalui replik yang dibacakan jaksa di sidang sebelumnya. Novel berpendapat dengan adanya aksi 212 hingga penjemputan Habib Rizik di bandara telah menjadi bukti bahwa umat Islam mencintai Rizik. Jelas, jaksa sangat gagal paham menyampaikan tantangan yang sudah jelas di depan mata, kata Novel. Mulai aksi bela Islam 212 sampai penyambutan HRS di bandara juga di Megamendung, menjadi jutaan lautan manusia sudah menjadi bukti kecintaan umat Islam di Indonesia dan menjadi fenomena di dunia, walau corona sekalipun melanda, katanya. Dan selama dunia diciptakan, juga manusia diciptakan. Dengan izin Allah, pengaruh HRS bisa mengumpulkan 7 jutaan lebih, bahkan pada 212 tahun 2018 sampai 13 jutaan manusia, katanya. Yakin yang datang bisa jutaan, membol jangan terlalu kentara. Nanti kelihatan kurang pinternya. Aksi 212 saja belum tentu sejuta orang yang hadir. Kebiasaan membual dan melebih-lebihkan sesuatu biar kelihatan gagah. Rizik dihebat-hebatkan, tapi kenyataannya semua orang tahu dia itu pengecut juara dunia. Tukang lari kalau terjepit kasus, tukang ngumpet kalau dikejar polisi, tukang sembunyi di belakang pendukungnya kalau ada masalah. Teriak nomor 1, nyali nomor buncit. Yang datang paling hanya ratusan saja, dan kemungkinan besar pasti ada sedikit gesekan dan kericuhan. Nanti kalau disikat aparat, jangan nangis dan teriak dizalimi. Kalau mau bergaya layaknya preman, jangan nangis kalau kena pentung, apalagi lapor Komnas HAM. Dasar aneh. Justru yang provokasi itu adalah Rizik sendiri. Dia yang mengatakan tidak tersinggung soal imam besar, hanya isapan jempol belaka. Dia sendiri yang mengatakan khawatir kalau pendukungnya akan melakukan pengepungan di pengadilan negeri. Itu ucapan Rizik sendiri yang menyimpulkan seperti itu. Jaksa mengatakan apa adanya. Lihat saja video lama yang kembali di-share oleh salah seorang netizen, di mana Rizik teriak menghina Jokowi dan bertanya kepada pendukung, pendengar ceramahnya, apakah siap melengsarkan presiden, siap usir presiden dan sebagainya. Ceramahnya begitu mengerikan, penuh caci maki, menghina presiden dengan mulut kotornya. Jaksa benar saat menanggapi pledoi Rizik. Mulutnya terlalu kurang ajar, disebut ulama atau imam besar tapi ucapannya penuh dengan kebencian dan kengerian. Hatinya terlalu hitam sehingga dia tidak cocok berlindung di balik jubah agama. Harusnya orang seperti Rizik dari dulu ditangkap dan dihukum berat, karena bukan hanya menghina seorang presiden, tapi juga menghasut pendukungnya dengan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Hasutan yang berisi ujaran kebencian harusnya ditindak tegas tanpa ampun. Dan lucunya, Rizik merasa tidak bersalah, apalagi pendukung bodohnya yang merasa pemerintah jahat, padahal mereka lebih kurang ajar. Novel Bamukmin contohnya, Rizik yang bikin hasutan tapi dibela. Novel mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk membendung massa simpatisan Rizik. Menurutnya, hal itu jaksa telah memprovokasi umat Islam khususnya pecinta Habib Rizik. Kami dari PA 212 tidak punya kekuatan membendung massa pecinta IB Imam Besar HRS yang bisa saja hadir pada sidang putusan vonis nanti. Karena memang jaksa telah melakukan provokasi terhadap umat Islam khususnya pecinta IB HRS, jelas Novel. Dan kalau terjadi kerumunan, jaksa harus ditangkap dan diproses hukum hari itu juga, karena telah menyebabkan kerumunan justru di saat pandemi mulai meninggi kembali, katanya lagi. Logika gila. Rizik yang membuat hasutan tersirat tapi jaksa yang disalahkan. Rizik yang menggiring opini tapi jaksa yang harus diproses hukum. Memang susah kalau berurusan dengan kelompok kepala batu seperti mereka. Harus punya akal yang sedikit miring untuk adu bacot dengan mereka yang nalarnya sakit. Hasutan dibela, hujatan dimaklumi, ujaran kebencian diokekan. Bukankah kelompok ini sungguh mengerikan bagi kelangsungan NKRI? Bukankah dengan kelakuan seperti ini mereka harus diberantas demi keutuhan NKRI? Semakin mereka dibiarkan berbicara senak jidat, semakin berani mereka mengancam siapapun yang mereka anggap musuh. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.